Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elsa Endatia dari program studi agribisnis Fakultas Pertanian dengan MPM detail legalitas dari BUMDESA. BUMDESA menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, BUMDESA adalah sebuah badan usaha yang sebagian besar dimiliki oleh desa, yang berasal dari kekayaan desa yang telah dipisahkan guna untuk mengolah aset layanan dan juga usaha lainnya, dengan tujuan untuk mensejahterakan masyarakat desa. Nah, aset desa. BUMDESA berbeda halnya dengan aset desa. Menurut Peraturan Mendagri Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 1 Angka 5 yang menyatakan bahwa barang milik desa atau yang berasal dari kekayaan asli milik desa dibeli atau diperoleh atas beban anggaran, pendapatan, dan juga belanja desa atau apbd desa atau perolehan hak lainnya yang sah, maka aset desa tersebut adalah murni kepemilikan desa. Selanjutnya, mengenai pembentukan dari BUMDESA. Tata cara pembentukan BUMDESA mewajibkan beberapa langkah dalam pelaksanaannya yang menyangkut proses legal sebuah badan usaha. Di balik seluruh aturan dan tata tertib yang harus dilakukan dalam prosesnya guna untuk mencapai terciptanya kesejahteraan masyarakat. Pendirian dari BUMDESA mengacu pada atau peraturan daerah kabupaten yang diatur berdasarkan perdes atau peraturan desa. Suatu desa hanya terdapat satu BUMDESA saja yang untuk dikelola dan difasilitasi oleh Pemkab atau pemerintahan kabupaten. Berdasarkan bentuk badan usahanya, BUMDESA dapat didirikan dalam bentuk usaha bersama atau lainnya, bukan seperti koperasi, PT, CV, UD, dan lembaga keuangan atau BPR. Nah, tahapan dari pembentukan dari BUMDESA awalnya BUMDESA ini berdiri dengan adanya peraturan desa atau Pemdes dan kesepakatan masyarakat yang menjadi awal kelahiran dari BUMDESA. Ide atau gagasan awal pendirian BUMDESA bisa bersumber dari perorangan maupun kelompok. Berikut kegiatan dari BUMDESA. Berikut kegiatan dari pembentukan BUMDESA. Yang pertama, hal yang harus dilakukan, rapat atau rembuk desa guna untuk membuat kesepakatan pendirian dari BUMDESA. Yang kedua, identifikasi potensi dan juga inovasi produk, barang atau jasa yang akan ditawarkan oleh BUMDESA. Yang ketiga, menyusun anggaran dasar ataupun anggaran rumah tangga ADART. Yang keempat, pembentukan Dewan Komisaris yang terdiri dari tokoh masyarakat dan juga aparat pemerintah desa. Dan yang terakhir, mengajukan legalisasi badan hukum ke notaris untuk memperoleh pengesahan. Dan selanjutnya mengenai pengelolaan BUMDESA dan pemegang jabatan. BUMDESA harus bersifat profesional dan mandiri sehingga diperlukan orang-orang yang kompetensi dalam mengelolanya. Sehingga pada proses rekrutmen SDM, penetapan pengelola dapat dilakukan secara musyawarah, tetapi tetap harus berdasarkan pada kriteria yang telah ditentukan. Persyaratan pemegang jabatan di dalam
BUMDesa menjadi tanggung jawab Dewan Komisaris. Adapun kegiatan dari BUMDesa. Untuk kegiatan harian BUMDesa, pengelola harus mengacu pada tata aturan yang sudah disepakati bersama sebagai yang telah tertuang dalam ADART BUMDesa. Yang sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola BUMDesa, segala pengelolaan ADART ini bersifat terbuka dan dapat terbuka antara masyarakat dan juga pemerintahan desa. Anggaran dasar ini adalah peraturan yang tertulis yang terdiri dari aturan-aturan pokok dalam sebuah organisasi yang fungsinya sebagai pedoman dan kebijakan untuk mencapai tujuan yang telah disepakati bersama. Biasanya aturan ini dibentuk sebelum kepengurusan dibentuk. Langkah-langkah penyusunannya anggaran dasar meliputi yang pertama, aparat pemerintah desa mengundang pemimpin lembaga-lembaga masyarakat desa dan juga tokoh masyarakat untuk merancang anggaran. Yang kedua, Pemdes atau pemerintahan desa membentuk tim pengurus. Yang ketiga, tim perumus menggali ide dan merumuskan pokok-pokok aturannya dalam bentuk draft anggaran. Yang keempat, pemerintah mengadakan pertemuan desa untuk membahas draft yang telah dibuat dan pengesahan draft menjadi anggaran draft. Yang kelima, penyusunan dan pembentukan pengelola desa. Anggaran rumah tangga. Anggaran rumah tangga adalah peraturan tertulis sebagai bentuk operasional yang lebih terperinci dan dari aturan-aturan pokok anggaran dasar. Langkah-langkah dalam menyusun anggaran rumah tangga yaitu yang pertama, pengelola mengundang masyarakat pengguna kelembagaan pemerintah desa dan juga tokoh masyarakat. Yang kedua, membentuk tim perumus, kemudian menggali ide dan aspirasi, dan ketiga, hantar menjadi anggaran rumah tangga. Yang selanjutnya mengenai kontrol dan evaluasi. Dalam BUMDesa penting untuk kita membuat prosedur pengawasan, dan selain pengawasan tersebut dilakukan oleh Dewan Komisaris, proses pengawasan juga dilakukan secara berkelanjutan sehingga dapat terus-menerus terpantau dalam kegiatan BUMDesa tersebut. Evaluasi dilakukan pada per triwulan atau bisa juga dilakukan sewaktu-waktu jika dianggap perlu sesuai dengan ketentuan ADART. Proses pertanggungjawaban pengelola antara lain yang pertama, setiap akhir periode anggaran, pengelola mewajibkan untuk menyusun laporan untuk disampaikan dalam musyawarah desa. Yang kedua, laporan pertanggungjawaban antara lain membuat laporan kinerja pengelola selama 1 tahun periode dan disesuaikan dengan anggaran dasar ADART. Selanjutnya, mungkin itu penjelasan BUMDesa dan legalitas BUMDesa. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.